Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Back with me, Leo Morrison, Spider 9. Dan hari ini gue mau bahas yang miring-miring, guys. Oke, sebelumnya gitu ya, mungkin beberapa teman-teman ya di Indonesia gitu ya, khususnya udah mulai aware gitu beberapa tahun belakangan ini banyak pabrikan, let's say Sector, Ibanez, Cord gitu ya, bahkan pabrikan luar negeri yang tadinya nggak pernah main Venet fret atau fret miring, let's say kayak Mayonnaise misalnya gitu ya, ataupun Kiesel gitu ya, sekarang mulai berlomba-lomba beberapa tahun ini memproduksi gitar maupun bass Venet fret ya, fret miring atau Venet fret. Nah, gue pun salah satu yang udah lama tertarik sebenarnya dengan konsep Venet fret atau fret miring ini, teman-teman ya. Setidaknya kalau gue inget-inget itu gue udah mulai searching about Dingwall. Itu sekitar zaman gue kuliahan kali ya, sekitar 2002 2003 gitu. Jadi udah kayak 20 tahun lalu gitu ya, udah tertarik sama Dingwall, walaupun akhirnya baru kesampaian punya Dingwall sekitar 4 tahunan gitu ya. Dan teman-teman mungkin udah sering lihat bass ini gitu ya. Ini adalah Dingwall Combustion Venet fret gitu ya. Akhirnya kesampaian sekitar 4 tahun lalu gue bisa punya Dingwall gitu. Tapi hari ini gue lagi nggak mau bahas Dingwall, teman-teman. Sebenarnya gue mau bahas yang bass yang hari ini gue mau bahas adalah bass buatan Indonesia kalau gue nggak salah gitu ya, dan dia juga fret miring. Apa itu? Ini Cord A5 Plus ya, Cord A5 Plus SCMS. SCMS sendiri adalah singkatan dari SC-nya single cut, MS-nya multi skill gitu. Jadi Venet fret ini boleh dibilang juga sebagai multi scale. Jadi bass ini yang mau gue bahas gitu ya hari ini. Teman-teman mungkin udah lihat bass ini di salah satu video cover gue yang Linkin Park gitu ya, pakai bass ini dengan zoom bender. Oke, jadi kita mulai dari speknya dulu gitu ya. Jadi bass ini ya, ini konstruksinya neck through ya, bagus ya, cakep banget. Kontur belakang ini neck, di sini nih heel-nya gitu ya, back-nya bagus banget, halus. Dia juga ada kontur di sini ya, teman-teman bisa lihat. Oke. Jadi dia neck through 24 fret multi scale. Kenapa dibilang multi scale? Karena bass ini memang scale-nya lebih dari satu gitu ya. Kalau teman-teman bahas kayak bass let's say Fender gitu ya, atau Musicman, mereka main di angka 34 inch scale-nya gitu. Kita ngomong scale 34 inch. Oke, beberapa bass kayak misalnya Ibanez BTB gitu ya, ataupun apalagi yang gue tahu ya, itu ada yang sampai 35 inch scale-nya gitu ya. Gue langsung ingat BTB 35 karena dulu gue pernah punya BTB. Jadi 35 tuh contohnya misalnya BTB. Nah, bass ini dibilang multi scale ataupun Dingwall gitu tadi ya, dibilang multi scale. Kenapa? Karena memang scale-nya lebih dari satu. Maksudnya apa? Jadi gini, bass ini ya, senar paling atas low B-nya ini adalah 35,5 inci scale-nya ya. Yang paling bawah ini 34 inci scale-nya. Kalau di Dingwall, B-nya dia 37 inci, sedangkan G-nya atau senar paling bawahnya itu 34 inci gitu ya. Apa sih kelebihan multi scale ini? Oke, multi scale ini memungkinkan string to string tensionnya lebih balance, teman-teman gitu ya. Kalau ada yang tahu tension itu apa, teman-teman mungkin suka merhatiin atau suka berasa gitu ya, kalau main bass 34 scale gitu ya, kayak Fender segala macam, itu senar G-nya cenderung lebih tight daripada senar B-nya. Senar B-nya kayak kurang firm gitu ya. Sedangkan multi scale ini memungkinkan string to string tensionnya itu lebih balance. Oke, balik ke spek. Jadi ini adalah neck through tadi ya. Bodinya ini dari Swamp Ash. Ini Swamp Ash juga cakep banget nih. Ya. Swamp Ash ininya spalted maple top ya. Ini spalted maple. Lihat grainnya cakep ya. Keren banget. Terus dia ini necknya 5 piece maple ya, dengan ini coklat yang ini bukan dicat ya. Ini kayu asli, ini namanya kayu panga-panga. Dia masih yang gue baca-baca dia masih kayak satu family dengan Wenge gitu ya. Cuman kayak Wenge atau Wenge gue nggak ngerti gimana nyebutnya. Ada yang bilang itu Wenge gitu ya. Karena itu udah mulai mahal, langka, dan ya ini sih sebenarnya mahal dan langka gitu ya, makin susah dapatnya. Salah satu alternatifnya ini adalah panga-panga. Sama kayak rosewood yang sekarang udah di sites gitu ya, udah masuk kayu yang istilahnya mulai dilindungi, maka rosewood penggantinya banyak yang pakai Pauvero. Contohnya di Dingwall gue sendiri ini Pauvero by the way gitu ya, fingerboardnya. Nah, ngomongin fingerboard, bentar, gue lagi cari fingerboardnya di sini, dijelasin nggak? Sorry ya. Bindingnya yang pasti bindingnya ini, nih dia ada binding. Ya, this one, garis-garis kecil itu dari walnut man. Gitu ya, bindingnya walnut, fret 24. Tadi sekali gue udah sebut ya, 35,5 sampai 34. Hipshot ultralight machine. Ya, hipshot. Bentar, takut kejedot. Oke. And then bridge-nya single monorail, single hardtail, monorail kayak gini. Dia juga dua warna gitu ya, sama kayak hipshotnya dua warna, hitam sama chrome gitu kan. Bridge-nya juga sama gitu ya, saddle-nya hitam, ininya kayak chrome gitu. Pick-up-nya Bartolini MK1, elektroniknya Bartolini MK1 juga gitu ya. And then ini udah dilengkapin dengan came with strung with D'Addario ya. Kebetulan ini masih senar aslinya gitu ya, D'Addario, kenal lah ya ball end-nya. D'Addario YB XL 175 SL super long gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya bass Venet fret kayak gini, pastiin baca bener-bener spek dari scale-nya.
Jangan sampai teman-teman beli senar main beli aja gitu, misalnya kayak ini kan 35,5 inch sampai 34, and then teman-teman beli senar biasa yang cuma muat buat bass 34 misalnya, and then senar B dan senar E nya nggak akan nyampe di sini gitu ya, karena lihat ya slotted miring gini, karena yang ini lebih panjang. Sama kayak Dingwall gitu, gue sempet kesulitan nyari senarnya karena senarnya butuh yang 37 inch, B nya harus nyampe 37 inch. Jadi Dingwall dulu gue susah nyari senar, tapi ya thank God belakangan ini beberapa toko musik gede gitu ya, high end, Jakarta Music Store juga itu udah masukin senar Dingwall gitu. Jadi ya gampang lah sekarang nyari senarnya, tinggal duitnya cukup apa enggak. Oke, balik lagi. So setahu gue dia pakai fretboardnya panga-panga men, setahu gue. Koreksi ya kalau teman-teman ternyata gue salah gitu. Kenapa gue bisa berasumsi gitu? Karena kalau dilihat dari grainnya, ini grainnya mirip-mirip wenge, tapi again dia nggak pakai wenge gitu ya. Jadi dari situ, dan grainnya dia sama grain bindingnya ini similar banget gitu. Makanya gue berasumsi kayaknya ini fretboardnya panga-panga deh, karena di websitenya nggak disebut ya guys ya. Jadi gue nyontek website biar nggak salah-salah info sih gitu ya. Oke, di ini naik terus bentar, gue coba cari ya. Bartoli ini ya benar, panga-panga fretboard, tidak salah le. Oke, terus secara build quality ya, again pabrikan gitu ya, pabrikan. Jadi ini rapi banget, fretnya ini finishingnya nggak ada yang tajam, kecuali di sini ya. Di sini gua agak berasa ada tajam di tepian sininya nih, tepian dari nutnya gitu ya. Mungkin ya bukan cacat atau gimana sih sebenarnya, di tangan tuh nggak apa ya, intinya nggak sehalus dari fretworknya, tapi juga nggak yang tajam gimana sih tuh. Gue gesek-gesek ini is oke, tapi kalau gitu gue main di low, katakanlah gue ambil low C atau low F nya gitu ya, ini berasa kayak ganjel, sesuatu yang gue nggak ngerasa di Dingwall by the way gitu. Jadi ya itu sekelas. Terus ini buatan Indonesia men ya, dan bass ini special mention buat Pilipi, teman gue dari Bassist for Price gitu ya. Thank you udah pinjemin gue bass ini untuk review ya. Jadi ini bukan bass saya teman-teman. Oke, however kita bahas secara mungkin bobot ya. Bass ini menurut gue nggak terlalu ringan, tapi juga nggak terlalu berat. Ini kayak kira-kira mungkin 5 something ya, 5 kilo something, which is gue udah bawa ini bass beberapa kali buat main gitu ya, dan nggak ngerasa bobot yang terlalu gimana sih. Oke, so again balik soal elektronik tadi, MK1 pickup PM ya, ini standar aja, ada volume ya, volume ini blend, pickup depan, pickup belakang, tengah. Oke, ini active passive switch, bass mid treble standar ya, kayak gitu. Terus lu akses Astra slotnya dari sini guys ya, dari pangkal, and then inlay-nya juga nih kayak perloid ya. Oke, terus spalted maple-nya sampai ke headstock, matching headstock guys gitu ya, cakep ya. Nah tuh ya strippingnya. Jadi bass ini kalau ditanya harga barunya berapa, ini sekitar belasan lah ya, setahu gue. Nggak tahu, kalau dulu sih awal-awal keluar sekitar 10, hampir 11, mungkin sekarang naik dikit, I don't know, tapi sekitar segituan. Dan ini akan jadi alternatif, salah satu opsi yang oke gitu ya kalau teman-teman lagi nyari bass dengan Fender fret ya, atau multi scale gitu ya. Bass yang lain tadi gue sebut ya, ada Sector itu tahu gue ngeluarin stiletto yang FF Fender fret barunya tuh sekitar 8 something ya, itu yang paling murah tahu gue. And then Ibanez kita punya EHB yang bass pala buntung itu, Ibanez pala buntung, gue ada juga di IG gue sempet nongol, itu 35 inch sampai 33 inch multi scale gitu ya. Sedangkan ini 35,5 sampai 34, Dingwall 37 sampai 34. Jadi ini beragam men, multi scale-nya ini beragam hitungannya, dan hitungnya ini ada kalkulatornya ya. Jadi gue punya temen yang memang dia luthier gitu ya. Kalau teman-teman pernah nyimak video gue yang gue bridge swapping ya, bridge Dingwall gue kan gue tukar aslinya Dingwall tuh combustion ya, Dingwall combustion bridge-nya kayak gini gitu ya. Terus kan Dingwall gue bridge-nya gue tuker pakai buatan Aldrich, tapi didesain oleh si YDZ gitu ya, YDZ gitar. Sekarang Dingwall gue bridge jadi begini, solid. Nah dia ini punya si YDZ ini punya kalkulator, fret kalkulator gitu ya, dimana dia bisa ngukur multi scale secara presisi gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau istilahnya tertarik gitu ya, mau bikin multi scale, gue mulai lihat banyak pembuat pengrajin gitu ya, pengrajin gitar, katakanlah luthier gitu bahasa kerennya gitu ya, di Indonesia tuh mulai bikin ya, salah satunya yang tadi gue cerita dari tadi, YDZ gitu ya, mulai bikin. Nah teman-teman pastiin kalau memang mau bikin Fender fret gini, pastiin si luthier punya fret kalkulator atau dia tahu cara ngitungnya gitu, karena ini semua ada logic di baliknya gitu ya, nggak sekedar miring teman-teman gitu ya. Ini kalau teman-teman bisa perhatiin, sudut kemiringan si Dingwall yang 37 inch ini jauh lebih, katakanlah jauh lebih
landai gitu ya, jauh lebih melebar daripada si chord yang 35,5 sampai 34. Ya dia chord itu sedikit lebih curam atau sedikit lebih menyempit gitu ya. Dingwall bisa begini gitu istilahnya. Chord mungkin cuma segitu gitu. Kenapa? Karena memang perbedaan scale-nya jauh gitu ya. Dingwall itu berbeda sampai 3 inch ya, in total scale-nya dari 37 ke 34 bedanya 3 inch, sedangkan chord itu dari 35,5 ke 34 bedanya cuma 1,5 inch gitu ya. That's why di Dingwall berasa lebih landai ya, karena lebih lebar. Bawahnya sama-sama 34 gitu. Sedangkan di chord mungkin lebih curam gitu ya. Oke. Again, fret calculator gitu itu salah satu tools yang dipakai oleh si YDZ gitu ya ketika ngitung-ngitung kayak ginian. Makanya si YDZ bass-bassnya itu, kalau gue boleh cerita dikit gitu ya, dia mau bikin scale, lu bahkan mau bikin kayak 3633, 3634 gitu, dia bisa bikin semuanya gitu, mau scale berapa sampai berapanya, karena dia pakai kalkulator gitu. Jadi bukan di tracing teman-teman, apalagi tracing pakai Photoshop gitu ya. Nggak gitu cara mainnya, nggak gitu konsepnya juga gitu ya. Kenapa? Karena memang penempatan fret ini kalau salah ya bass lu fals, men. As simple as that gitu ya. Alasannya kenapa harus presisi ya, kalau salah fals gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Oke, so balik lagi ya. Ini sebenarnya secara body kalau teman-teman udah akrab dengan chord A5, ini persis banget. Cuman beda dia single cut gitu ya. Kalau lihat dari belakangnya tuh lekuk-lekuknya tuh A5 emang gitu ya. Oke, terus oh iya, string spacing. Nah, ini juga salah satu yang beda banget feel-nya dengan Dingwall gua gitu. Karena ini Dingwall 18 mili, ini cuma 16,5 mili. Again, A5 ya, chord A5 itu string spacing-nya kalau buat gua kesempitan, sama kayak ini gitu ya, sempit. Jadi ini 16,5, tapi kalau buat teman-teman yang memang suka string spacing sempit, harusnya ya ini nggak ada masalah gitu ya. Oke, terus gue suka desain knobnya, ada karetnya gitu ya, jadi nggak licin kalau kita mau muter-muter knob. Terus dia again semuanya pakai center detent kecuali volume ya, jadi ada deg-deg tengahnya gitu ya, center detent namanya, supaya teman-teman tahu mana posisi flatnya gitu ya. Oke, so apalagi ya, sound. Nah, again ini udah sempat gue pakai bawa manggung gereja gitu beberapa kali. Secara sound bayangannya nggak akan jauh dari kalau kalian udah familiar dengan A5 again, karena memang secara elektronik mereka share elektronik yang sama, MK1 ya. So ya, suara yang kalian dengar adalah dari ampli Phil Jones bass briefcase langsung ke mic HP, jadi gue nggak pakai sound card. Kalau dengar agak pecah, Phil Jones bassnya emang lagi gue crank dikit, dan kayaknya speaker kecilnya ini cuma Phil Jones bass itu cuma 5 inch man, by the way, speakernya gitu. Jadi seringkali dia nggak bisa handle yang kayak gitu ya, gitu. Padahal kalau di ampli gede ini firm. Gitu ya. Jadi pardon me karena memang itu cuman ampli kamar gitu ya. Oke, neck. Nah, necknya juga again I have to say ini juga similar dengan A5, dan don't get me wrong ya, necknya chord itu rata-rata enak men buat tangan gua gitu ya, nggak kayak neck kalau mungkin yang familiar dengan JNL misalnya, sorry sebut merek, tapi JNL-nya bukan yang US ya, yang misalnya Tribute ya. JNL Tribute tuh terkenal dengan neck yang tebal. Oke, chord in the other hand mirip-mirip ke Ibanez teman-teman, profilnya ya, neck profilnya tuh tipis-tipis ya, bukan tipis yang tipis banget sih, ini masih lumayan, intinya masih nyaman buat gua pribadi. Gua nggak tahu berapa milinya atau berapa radiusnya, I'm not that technical ya, again basis GPT nggak paham teknis gitu ya. Jadi gue akan cerita dari pengalamannya aja. Oke, tapi kalau dibanding misalnya dengan gue terbiasa dengan neck Dingwall masih cenderung sedikit lebih tipis dan lebih lebar, again karena string spacingnya Dingwall sendiri 18 mili, tadi gue cerita ini 16 mili, jadi ini lebih narrow tentunya dibanding Dingwall gitu ya. So overall apakah ini bass yang enak? Yes. Apakah ini worth to buy? Menurut gue yes. Again, kenapa? Karena dengan harga segitu ya, teman-teman udah dapat salah satu teknologi yang saat ini istilahnya lagi hype gitu ya, yaitu Venet Fret. Oke, pros and cons-nya apa? Again, pros-nya ini udah Venet Fret, bentuknya single cut, menurut gue ganteng men. Sekarang gue tanya, ada berapa banyak bass pabrikan yang single cut dengan harga belasan juta? Menurut gue nggak banyak. Nah, chord ini udah single cut, bentuknya udah, tampilannya udah kayak bass butik gitu ya, frankly said gitu ya, udah kayak bass butik. Dan LED gue mati by the way, nggak apa-apa ya. Udah kayak bass butik ya, cakep kayak gini, dan harganya baru masih 11-12an barunya ya gitu ya. Oke, kalau teman-teman mau beli kayak gini dan kurang puas dengan soundnya, gue akan anjurin lo orang ganti ke kayak MK5 CBC ya. Untuk pickupnya sama preampnya lo bisa pilih Aguilar OBP3 atau Barto NTMB. That should be a good option also gitu ya kalau mau upgrade. Sedangkan untuk hardware menurut gue udah mumpuni banget. Hipshot, walaupun ini hipshot Korea ya, sama seperti semua bass chord pakai hipshot Korea, but it's okay ya, udah cukup banget ya. Terus gue suka karena ini open pore by the way ya, jadi kalian akan berasa ini kayak kayu ya, open pore raw gitu ya, tapi halus men,
cakep. Dan ini sebenarnya tetap di finishing sih, walaupun tipis banget, dan ini satin, nggak glossy gitu ya. Dan again, gue pribadi adalah tipikal gue lebih suka satin ataupun doff gitu ya daripada glossy. Oke, so kayak gitu. Itu tadi pros-nya gitu ya, udah multi scale, single cut, tampilannya cakep, kayunya juga nggak kalah bagus ya. Dia pakai ash tadi, swamp ash ya. Bodinya depannya adalah sculpted maple ya, and then panga-panga ya, dia punya karakter mirip-mirip, hampir mendekati wenge gitu ya. Grainnya juga mirip-mirip wenge memang. Oke, and then what should I say, cons-nya kali ya. Oke, cons-nya, hampir semua cons di multi scale atau finite fret bass tuh sama. Nyari senarnya dulu susah, tanda kutip ya, dulu susah. Sekarang sih udah mudah gitu ya, udah ada seller-seller yang provide. Tapi kalian harus jeli ketika milih senar untuk bass finite fret. Pastiin scale-nya nyampe. Kalau misalnya kayak Ibanez yang tadi kepala headless gitu, kepala buntung, itu kan cuma 35 sampai 33. Nah, kalau cuma 35 sampai 33 harusnya pabrikan-pabrikan senar kayak Labella, Dr. String gitu ya, DR String itu nyampe semua sih, gue yakin gitu ya. Tapi kalau kayak SIT Foundation misalnya gitu, itu cuma buat bass 34 men. So hati-hati kalau misalnya kayak bass kayak gitu, lo orang salah beli senar, maka akan mubazir, intinya gitu sih ya. Oke, I guess that's it ya. Konsep paling cuma soal senar. Kalau elektronik again itu selera. Kalau memang udah puas dengan bawaannya, silakan pakai yang bawaan. Tapi kalau gue pribadi, andai ini bass gue misalnya gitu ya, ya lo orang tau lah gue suka upgrade alat, so ini pasti gue ganti nih MK5 and then NTMB mungkin gitu, karena secara looksnya udah cakep banget, gue suka banget ya, looksnya cakep banget. Oke, elektronya, dan ini bass udah agak gue ceperin ya, mungkin nggak kelihatan di sini, tapi cukup lah dapet, walaupun bukan ceper racing yang sampai gimana, tapi menurut gue ini playability-nya udah enak banget. Oke, mungkin itu aja dari gue ya. Gue rasa konsnya cuma itu doang, hati-hati ketika milih senar. Tapi other than that, ini salah satu bass yang misal kalian punya budgetnya 11-12an, ini bisa diperhitungkan, atau bahkan syukur-syukur kalau dapet secondnya gitu ya, pasti di bawah 10. Oke, gue rasa itu aja. Leo Morrison sign out, bye bye.